Karili, Vicky, dan kita akan memulai bareng kita. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyi Dari Terbit Matahari. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. 1 minggu telah berlalu, kita pasti pernah melakukan kesalahan kepada mama papa, kepada kakak adik, baik kita sadari maupun tidak kita sadari. Kalau untuk itu, mari kita mengaku dosa kita. Tuhan Yesus, kami bersalah, tolong ampuni kami. Setelah kita mengaku dosa kita, mari kita terima berita anugerah terambil dari Hosea 14 ayat 5. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan, aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Mari kita menyanyi setinggi-tingginya lagi. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelum itu mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami sehingga kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan sebentar lagi ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan kiranya memberkati setiap kami ya Tuhan yang mendengarkan, supaya kami dapat tidak hanya mendengar, tetapi kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami, di dalam permainan kami ya Tuhan. Tuhan kiranya juga memberkati Karika yang akan memberitakannya. Tuhan berkati agar dia boleh berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Inilah doa kami siap untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan, kembali lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Keluaran 35 dan 36 tentang perintah Tuhan kepada bangsa Israel untuk membuat kemah suci. Pada pertama kali Musa bertemu dengan Tuhan di Gunung Sinai, ia memerintahkan kepada Musa untuk membuat sebuah kemah bagi Tuhan. Lalu Musa menyampaikannya kembali kepada bangsa Israel bahwa Tuhan memerintahkan untuk membuat sebuah kemah, yaitu kemah suci, agar Tuhan dapat berada di tengah-tengah bangsa Israel.
Tuhan sangat-sangat mengasihi bangsa Israel. Tuhan ingin agar selalu dapat setiap saat berada di tengah-tengah bangsa Israel. Bangsa Israel menyambut begitu sangat sukacita akan perintah Tuhan itu. Mereka mempersembahkan apa yang mereka miliki. Mereka mempersembahkan emas, perak, dan semua hal yang mereka miliki. Bahkan juga kepintaran mereka. Mereka yang diberikan kepintaran, diberikan keahlian untuk dapat membangun, untuk menjadi seorang tukang, bahkan untuk menjadi semua orang pemikir. Mereka semua mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Lalu mereka bersama-sama membangunlah kemah suci itu, di mana berkat Tuhan, di mana kehadiran Tuhan, Allah Israel ada di tengah-tengah mereka. Kalau pada saat ini kita mengenal akan kemah suci itu, yaitu sebagai yang biasa kita sebut gereja. Ya kan, kalau gereja itu di mana setiap hari Minggu kita datang ke hadirat Tuhan, kita sama-sama bersekolah minggu, bahkan yang sudah dewasa datang untuk beribadah gereja. Kita mengucap syukur bahwa begitu besar kasih Tuhan akan kita, begitu besar berkat-berkat Tuhan yang selalu kita alami di dalam kehidupan kita. Begitupun bangsa Israel pada saat itu, mereka menyambut baik perintah Tuhan untuk membangun kemah suci. Kalau saat ini kita sudah mempunyai gedung gereja yang sangat indah, gedung gereja yang sangat besar untuk dapat kita beribadah, itu pun adalah satu ungkapan yang luar biasa bagi kita. Kita mau memuji Tuhan, kita mau mengucap syukur atas semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Seperti kalau zaman dahulu orang Israel selalu disertai oleh Tuhan kemanapun mereka pergi, Tuhan menyertai mereka, Tuhan menjaga mereka. Sampai saat ini pun kita anak-anak Tuhan selalu dijaga oleh Tuhan. Melalui kemah suci yang ada di tengah-tengah bangsa Israel, Tuhan bernaung, bahkan Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Saat ini pun kita yang selalu dapat datang ke gereja, rajin ke gereja, memuji muliakan nama Tuhan, kita pun diberkati Tuhan, kita pun selalu dijaga oleh Tuhan. Karena itu kemah suci yang adalah lambang dari kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel, demikian juga sama dengan gereja kita pada saat ini. Gereja bukan dilihat dari gedungnya saja kalau kita lihatkan ya, tapi juga gereja adalah diri kita sendiri, di mana kita mau mempersembahkan diri kita ke dalam tangan Tuhan, kita mau Tuhan menyertai kita di dalam kita menjalani kehidupan kita. Bagaimana sih caranya biar Tuhan selalu menyertai kita? Yang pertama, kita tahu bahwa setiap hari Minggu kita harus rajin datang sekolah minggu. Setelah itu jangan lupa juga selalu berdoa ya. Dengan doa kita bisa juga selalu dekat pada Tuhan. Melalui doa pun kita menyampaikan segala kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan, meminta perlindungan Tuhan, dan melalui doa pun kita dapat berkomunikasi dan berbicara kepada Tuhan. Jadi adik-adik, firman Tuhan pada saat ini tentang pembangunan kemah suci pada bangsa Israel itu juga memberikan kita pemikiran bahwa kemah suci itu ternyata adalah sesuatu yang sangat baik yang Tuhan perintahkan pada kita. Saat ini kita sudah bisa memuji Tuhan di suatu tempat yaitu gereja. Di rumah pun kita juga bisa memuji Tuhan. Melalui ibadah kita, melalui doa-doa kita, biarlah kita selalu dapat memuji Tuhan dimanapun kita berada. Demikian firman Tuhan pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan Yesus dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senang
sekarang kita akan membawa persembahan kita pada hari ini. Untuk persembahannya disimpan dulu, simpan ke mamanya. Nanti kalau misalnya udah ketemu ke sekolah minggunya bisa persembahannya dikasih. Oke, untuk persembahan kita akan menyanyikan lagu Ku Beri Persembahan pada Tuhan. Tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita mau berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali lagi Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu, rahmat-Mu, perlindungan-Mu yang selalu kami terima di sepanjang kehidupan kami, hari lepas hari hingga pada hari ini ya Tuhan. Kami dapat kembali memuji dan memuliakan nama-Mu di sekolah minggu. Kami juga sudah bisa mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengarkan Tuhan dapat bermanfaat bagi kami, dapat membuat kami semakin mengenal akan kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Berkati juga ya Tuhan untuk kedua orang tua kami Tuhan, mama dan papa kami. Berikan mereka selalu kesehatan, kekuatan, hikmat, kebijaksanaan untuk selalu dapat menjalani kehidupan yang Tuhan karuniakan. Bahkan untuk selalu dapat mendidik kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang berkenan di hadapan-Mu. Berkati kami juga ya Tuhan, anak-anak-Mu agar selalu dapat dengar-dengaran akan kedua orang tua kami, bahkan menjadi kebanggaan bagi kedua orang tua kami. Berkati kehidupan kami ya Tuhan yang masih ada di rumah. Tuhan Yesus berkati kami ya Tuhan. Biarlah waktu-waktu kami di rumah dapat kami pergunakan dengan baik untuk bisa belajar, untuk bisa bersama dengan keluarga. Berkati Tuhan, biarlah musibah pandemi corona ini ya Tuhan bisa cepat berlalu agar kami dapat kembali beraktivitas dengan baik. Tuhan, kami serahkan juga teman-teman kami yang mungkin dalam keadaan kurang baik ya Tuhan, dalam kelemahan tubuh. Tuhan Yesus mau jamah, Tuhan Yesus mau sembuhkan, pulihkan mereka ya Tuhan. Terima kasih untuk ibadah yang sudah kami lakukan. Terima kasih juga untuk persembahan yang sudah kami jalankan. Biarlah dapat dipergunakan di dalam ladang pelayanan-Mu. Inilah ungkapan syukur kami, inilah permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita menerima berkat, mari kita menyanyi Bapa Terima Kasih. Tuhan melihat kita. Amin. Tuhan menjaga kita.
Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita menyanyi lagu Anak Terang. Sambil bangkit berdiri. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Semoga adik-adik selalu sehat dan selalu dengar-dengaran mama papa. Selamat hari Minggu. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.